Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Presiden Joko Widodo mengkritik perusahaan BUMN yang dinilai lelet sehingga membuat investasi di bidang energi sulit berkembang. Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pengarahan pada komisaris hingga direksi Pertamina dan PLN pada Selasa 16 November lalu. Dalam pernyataannya, Jokowi bahkan mengaku pernah membentak Direktur Utama Pertamina karena rumitnya proses birokrasi yang ada. Selain itu, Pertamina dan PLN juga dianggap telah menghambat datangnya para investor. Padahal menurut Presiden Jokowi, banyak investor yang mengantri untuk bekerja sama termasuk dengan Pertamina. Presiden lantas memberikan contoh soal lambannya perkembangan proyek kilang oleh PT Pertamina. Jokowi mengungkapkan selama ini banyak investor yang mengantri masuk ke Pertamina. Kendati demikian, minat investasi ini terkendala rumitnya proses birokrasi di BUMN itu sendiri. Pada pengembangan kilang Tuban misalnya, ada banyak permintaan untuk revitalisasi dan pembangunan kereta api hingga jalan tol. Sayangnya, permintaan fasilitas penunjang ini tidak dibarengi dengan perkembangan proyek kilang. Menurut catatan, perkembangan proyek bahkan belum mencapai 5%. Presiden juga menyoroti proyek kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI Pertamina yang dinilai lamban. Diakui Jokowi saat selesai dilantik, ia bahkan langsung mendatangi PT TPPI. Ia menyebut pernah membentak Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, karena progres yang disampaikan merupakan sesuatu yang sudah berkali-kali didengar. Jokowi melanjutkan, jika pengembangan petrokimia berjalan, maka Pertamina dan pemerintah sama-sama memperoleh keuntungan. Bahkan dampaknya juga akan membaik untuk neraca perdagangan dan membuat neraca transaksi berjalan. Jokowi pun mengungkapkan tak ingin citra baik Indonesia mengenai pengurusan investasi yang mulai membaik dianggap jelek oleh negara lain karena ulah BUMN. Saya dilantik itu langsung saya ke TPPI loh. Setelah saya dilantik 2014 saya langsung ke TPPI. Karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ini barang substitusi impor itu ada di situ semuanya. Semuanya. Turunan dari ini banyak sekali yang petrokimia, petrochemical di situ. Sehingga waktu Bu Dirut, saya ke sana yang terakhir, Bu Dirut cerita itu ya saya bentak itu karena memang benar. Diceritai hal yang sama gitu loh. Bu, enggak. Saya enggak mau cerita itu lagi, saya sudah dengar dari Dirut-Dirut sebelumnya. Ya saya belak-belakan memang, biasa. Tender udah 2 kali, udah bolak-balik diulang-ulang terus. Dan progresnya itu saya ikuti, jangan dipikir saya enggak ikuti. Kita ngerti, 1 dan 2 tadi kita ngerti. Negara tuh pengennya, kita itu pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor enggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya, kok enggak kita lakukan malah impor. Itu loh yang saya sedih. Polres Sumedang resmi menetapkan Yana Supriyatna, pria yang melakukan prank hilang misterius di Jurang Jalan Cagak menjadi tersangka. Yana telah menjalani pemeriksaan intensif sejak ditemukan pada Kamis 18 November 2021 malam. Penetapan tersangka ini adalah buntut kegaduhan Yana yang seolah-olah dirinya menjadi korban penganiayaan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes RD Acaniago juga membenarkan penetapan tersangka Yana Supriyatna 40 tahun, warga Desa Sukajaya, Sumedang Selatan tersebut. Yana sempat dilaporkan hilang di kawasan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Pria yang berprofesi sebagai staf di sebuah kantor notaris di kawasan Sumedang kota tersebut tampak mengenakan kemeja berwarna biru muda dengan pengawalan ketat sejumlah petugas.
Atas perbuatannya itu, Yana dijerat pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana. Meski begitu, kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Yana. Hal ini lantaran ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku kurang dari 5 tahun. Yang bersangkutan hanya dikenakan sanksi wajib lapor setiap hari. Sebelumnya, sosok Yana sempat menggegerkan warga setelah kabar dirinya hilang secara misterius di Jurang Cadas Pangeran beredar. Ia menghilang pada Senin 18 November 2021 malam. Sebelum menghilang, Yana sempat mengirimkan 2 pesan suara untuk sang istri. Namun setelah 2 hari berlalu, diketahui bahwa Yana sebenarnya hanya membuat drama belaka. Pasalnya, ia ditemukan tengah berada di Cirebon serta Majalengka. Diduga prank tersebut dibuatnya karena sedang ada masalah di pekerjaan. Yang bersangkutan, Saudara Yana, ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana unsur pasalnya adalah tindakan pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia takut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kita menerapkan pasal ini berkaitan yang bersangkutan sudah memahami bahwa rencana-rencana yang dibuat oleh Saudara Yana tersebut dengan secara sadar dia melakukan karena untuk kebohongan saja. Dia merekayasa perbuatan untuk menarik simpati dari masyarakat, dari keluarganya, dengan tujuan menghindari permasalahan yang ada di tempat bekerjanya maupun di keluarganya. Oleh karena itu kita menetapkan pasal tersebut terhadap Saudara Yana. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 yaitu sebesar Rp1.812.935. Artinya UMP Jawa Tengah pada tahun depan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,78% dibanding tahun lalu. Terkait dengan hal ini, perusahaan di Jawa Tengah diminta untuk melaksanakan aturan yang ada. Adapun kenaikan besaran UMP ini tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/37 tentang penetapan UMP Jawa Tengah tahun 2022. Dalam SK tersebut, Ganjar menegaskan dalam diktum keempat tentang struktur dan skala upah, perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Besarannya harus memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28% dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97%. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Sementara itu, menurut keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakina Roselasari, penetapan ini berdasarkan perhitungan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 26. Selain itu juga dari Badan Pusat Statistik sesuai surat menakar kepada Gubernur. Sakina meminta perusahaan untuk memerhatikan masa kerja para pegawai, sehingga tercipta rasa keadilan bagi pekerja lama dengan pekerja baru. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum dan tak menyusun struktur serta skala upah akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilaporkan ke kanal aduan Pemprov Jateng yang tersedia. Ya, saya terima kasih kawan-kawan secara aktif ya, maksud saya karena lagi pandemi, bagus juga kalau modelnya menyampaikan langsung kepada kita. Ya, karena kemarin waktu demo terus saya lihat, udahlah daripada hujan-hujan, pagerku rusak, udah nanti datang aja ngobrol. Tapi teman-teman
dari KSPI, Mas Aulia dan kawan kemarin WA-WA. Jadi asik aja buat saya, bagus sih caranya, saya seneng. Tadi usulannya juga bagus, jadi formulanya dibikin, nanti kita overlay dengan formula kita. Nah, saya minta untuk semua mempertimbangkan kondisi perusahaan masing-masing. Syukur-syukur buruh juga bisa memberikan kepada kita gambaran di industrinya, di pabriknya, di usahanya, sehingga kita semua nanti tahu sakjane kondisi usaha masing-masing itu seperti apa toh. Apakah untung banget, apakah biasa saja, atau malah nyungsep. Karena kami di provinsi aja sekarang ngopeni mereka-mereka yang kena PHK, ada pengurangan jam kerja, banyak sekali. Kita siapkan agar mereka bisa berusaha, agar ada pendapatan. Nah, makanya kaitan dengan ini, formula-formula dan indikator-indikator menjadi penting. Nah, pola dialog yang mengasihkan, menyenangkan, bisa ketawa-ketawa dari kawan-kawan buruh, menurut saya itu cara yang cukup bagus, dan kita akan dorong. Bahkan tadi bagus sekali ada usulan dari kawan-kawan dari KSPI ini untuk mengusulkan raperda tentang perburuhan. Sebuah acara pernikahan yang digelar di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, tiba-tiba berubah menjadi suasana duka. Pasalnya, sejumlah warga terlibat perkelahian dan cekcok di acara tersebut hingga berujung penikaman. Korban bernama Epiu Sunduru, 28 tahun, yang merupakan seorang mahasiswa asal Kabupaten Nia Selatan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pelakunya diketahui berinisial WJPT, 25 tahun, yang melukai 3 orang dalam acara pernikahan tersebut. Adapun 2 korban lainnya bernama Wedono Forgetuh Halawa, 21 tahun, mengalami luka bacok, dan Sentosa Zai, 28 tahun, mengalami luka robek. Kapolsek Lubuk Begalung AKP Khairul Amri Nasution mengatakan peristiwa ini bermula dari perkelahian dan cekcok saat acara pesta pernikahan yang dimeriahkan dengan orjen tunggal. Khairul menyebut ayah pelaku merasa keberatan lantaran orjen tunggal masih berlangsung hingga larut malam sekitar pukul 1 dini hari. Sehingga ayah pelaku menegur dan meminta agar pesta segera dibubarkan. Namun teguran itu tidak dihiraukan hingga membuat pelaku marah lalu melakukan penganiayaan menggunakan sebilah pisau. Diketahui korban dan pelaku hidup bertetangga, bahkan kediaman mereka hanya berbatasan dinding. Kini pelaku telah diamankan di Polsek Lubuk Begalung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kronologis kejadian ini tadi malam bermula dari saat acara pesta pernikahan yang berada di Pampangan RT 4 di dekat tinggi rel. Kejadian tersebut imbas dari pesta orjen tunggal, tetangga ini merasa keberatan karena pesta itu masih berlangsung, orjen tunggalnya hiburannya sudah pukul 1 malam, sehingga korban sehingga ayah tersangka ini menegur agar pesta dibubarkan atau selesai. Untuk korban dan tersangka ini hubungan tetangga atau saudara? Dan korban sendiri adalah tetangga yang mana rumahnya bersebelahan, berbatasan dinding langsung dengan tersangka. untuk korban sendiri meninggalnya kenapa? Jadi tadi malam ini kita sampaikan juga motif dari kejadian ini adalah sakit hati karena tidak diindahkannya teguran tersebut, sehingga dari korban ini sakit hati karena ditegur, datang untuk menyampaikan keberatannya. Namun pada sampai di depan rumah tersangka, anak tersangka marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan pisau yang diambil dari dalam rumah di atas kulkas. Insiden susur sungai yang menewaskan 11 siswa MTS Harapan Baru Kabupaten Ciamis pada Oktober lalu kini telah berhasil diungkap polisi. Polres Ciamis telah menetapkan seorang guru berinisial R, 41 tahun menjadi tersangka dalam tragedi itu. Menurut Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto, tersangka R adalah guru perempuan di sekolah tersebut sekaligus penanggung jawab acara susur sungai Cileer. Penyidik telah menemukan unsur tindak pidana yang dilakukan guru tersebut. Tindak pidana itu berupa kelalaian yang menyebabkan kematian belasan siswanya. Menurut Wahyu, guru atau penanggung jawab kegiatan seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui risiko yang akan terjadi saat kegiatan.
Namun, perhitungan risiko akibat kegiatan itu tidak diperhitungkan sebelum melaksanakan kegiatan. Adapun R disangka melanggar pasal 359 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Meski ditetapkan sebagai tersangka, R tidak ditahan oleh polisi lantaran masih dalam kondisi sakit. Untuk itu, Polres Ciamis meminta jaminan dari pihak sekolah agar tersangka tidak melarikan diri. Wahyu menegaskan meski sudah ada tersangka, pihaknya masih terus menggali kasus ini dan mencari temuan atau bukti baru sampai tuntas. Dalam kasus ini, beberapa barang bukti telah diamankan polisi. Di antaranya, lembar keputusan pengangkatan tersangka sebagai guru di madrasah, surat pembagian tugas kepada tersangka, dan sertifikasi mitigasi. Polisi juga telah meminta keterangan lebih lanjut terhadap guru lain terkait perannya dalam tragedi susur sungai tersebut. Dalam peraturan yang dari ketersangkaan, apa-apa yang harus disiapkan, itulah yang kami sampaikan bahwa selayaknya tersangka ini seharusnya mengetahui apa yang seharusnya disiapkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat ada kegiatan di luar sekolah. Ketika menyebutkan agenda itu susur sungai, berarti kan pihak sekolah khususnya tahu kenapa baru tahu setelah kejadian. Kegiatan kepramukaan, jadi begini, sekolah sudah menunjuk penanggung jawab berdasarkan kompetensi tersangka, ya. Sehingga karena walaupun contoh saya menunjuk si A untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini, seluruhnya adalah tanggung jawab kepada si A karena si A memiliki yang saya anggap memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan itu. Sekolah sudah menunjuk orang yang memiliki sertifikasi untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga segala hal teknis maka yang bertanggung jawab adalah orang yang telah ditunjuk tersebut. Ya, saya kira itu. Baru-baru ini terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Karawang yang bernama Valencia memberikan pengakuan kepada publik. Ia menyebut dirinya diancam pengusaha Taiwan yang memiliki jejaring dengan pengusaha Taiwan di Indonesia. Pengusaha tersebut meminta Valencia untuk tak lagi membuat heboh dan berbicara kepada media. Sebelumnya Valencia didakwa bersalah lantaran memarahi suaminya yang mabuk-mabukan. Valencia dituntut 1 tahun penjara karena dugaan KDRT psikis pada suaminya, Chan Yung Ching. Tuntutan tersebut kemudian menimbulkan polemik hingga Kejaksaan Negeri Karawang yang mengurusi kasus tersebut dicopot dari jabatannya. Setelah kasus tersebut bergulir, Valencia mengaku diintimidasi oleh seseorang melalui sambungan telepon. Orang yang tak dikenalnya tersebut memintanya untuk tidak berbicara kepada media dan membuat kehebohan. Valencia menceritakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 19 November 2021 lalu. Apabila ia kembali membuat heboh dan berbicara kepada media, kelompok pengusaha akan melakukan perlawanan. Pengusaha Taiwan ini disebut-sebut teman dari mantan suaminya, Chan Yung Ching, warga negara asal Taiwan yang memiliki jejaring dengan pengusaha Taiwan di Indonesia. Valencia menyebutkan selama terjerat perkara tersebut, ia mengaku sudah beberapa kali mendapatkan intimidasi. Namun ia mengatakan kali ini dirinya mengaku lebih siap untuk menghadapi kasusnya. Ia sudah memasrahkan segala keputusannya kepada hakim di pengadilan negeri. Sendiri menghadapi yang saat ini lebih kuat apa lebih gimana? Beberapa hari ini sih udah agak tenang sih ya. Udah agak tenang ya. Nggak terlalu saya pikirkan. Tidak terlalu pikirkan. Saya kemarin lagi kerja juga di toko. Terus untuk persiapan menghadapi besok Bu, sidang replik Ibu? Ya. Siap aja ya? Siap sih, cuman ya galau. Bisa tidur. Nggak bisa tidur. Sama ya selalu berdoa sih, sangat berharap ya bisa selesai dengan baik. Bisa damai, bisa bebas. Bu, ada konsultasi ke kuasa hukum nggak terkait laporan intimidasi ini, mau ngelaporin atau gimana Bu? Mau buat laporan nggak gitu Bu? Belum sih. Belum. Iya. Belum. Yang bikin Ibu tenang apa tuh? Yang buat Ibu tenang? Ya kan karena banyak dukungan sekarang ya, semua juga bisa menilai. Ya.
mana yang baik, mana yang benar. Itu, tapi berpengaruh juga ya ke ibu, ke anak juga berpengaruh ibu. Ini apa intimidasi ini ya? Campur aduk sih semuanya. Dan dengan besok juga yang dari jaksa kan juga gimana ya, galau banget. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan video Ibunda Komisi 3 DPR Arteria Dahlan yang dibentak oleh seorang wanita muda. Peristiwa itu dibagikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni melalui akun Instagram pribadinya @ahmadsahroni88 pada Minggu 21 November 2021. Sahroni menyebut peristiwa itu terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada hari yang sama sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video, tampak wanita yang memaki ibu dari Arteria Dahlan tersebut menaiki mobil dinas TNI berwarna hijau. Tak diketahui secara pasti apa penyebab pertikaian tersebut. Namun, terlihat wanita muda berambut pirang itu sempat memaki Ibunda Arteria Dahlan dengan sebutan yang tak pantas. Bahkan, wanita itu juga membentak-bentak Ibunda Arteria Dahlan. Dalam video itu diungkapkan bahwa sosok wanita tersebut merupakan keluarga dari Jenderal Bintang 3. Ibunda Arteria Dahlan awalnya sempat menegur sang wanita karena kurang sopan. Ia menjelaskan bahwa wanita itu menendangnya ketika berada di dalam pesawat. Adapun terkait insiden ini dikabarkan Arteria Dahlan sudah melaporkan pertikaian antara sang ibunda dengan wanita itu ke pihak kepolisian. Mbaknya. Gimana nggak ada orangnya? Tuh di depan gua sama barang-barangnya segitu banyaknya. Diam aja Bu, jangan jangan tunjuk-tunjuk. Bu, kita cium tangan sama ibu, siapa ibu? Gua nggak menyuruh kamu cium tangan. Kamu siapa? Kamu yang gila. Kamu kok ngatain orang yang gila sih? Kenapa? Dia gila. Kamu yang gila. Lu gila. Lu yang gila. Kita perpanjang nggak apa-apa. Salah, kenapa rupanya? Bintang 3 yang mana nggak apa-apa. Kita kan bukan, kita rakyat biasa. Kamu tahu diri lah siapa aja. Siapa? Bintang 3 kamu siapa? Kenapa? Bintang 3 kamu siapa? Lo ngapain? Tadi kan dia bilang bintang 3. Saya rakyat biasa. Lu bilang 3, lu ngakunya. Iya. Udah nggak apa-apa. Lu gila. Sama orang tua sopan dong. Ya tunggu aja. Siapa? Bapaknya siapa bintang 3? Kasih tahu nih. Bapaknya siapa bintang 3? Oke. Mas, di pos-pos aja. Iya, nendang orang di dalam pesawat. Itu kan dari desa, ini. Enggak apa-apa, kena aja. Udah kena lu kenanya. Hancur aja. Apa kasusnya? Kena lu dia di situ sekarang, hancur lu. Kabar duka kembali datang dari dunia militer Indonesia. 2 orang prajurit TNI menjadi korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Sabtu 20 November 2021 pagi. Insiden tersebut terjadi saat KKB melakukan penyerangan ke markas Koramil Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, Papua. Letkol Infanteri Ireu menyebutkan kedua korban penembakan sudah ditangani di Puskesmas DKI dan dievakuasi ke Jayapura pada Minggu 21 November 2021. Satu korban tewas yaitu Sertu Ari Baskoro yang mengalami luka tembakan. Di balik tewasnya Sertu Ari ternyata ada kisah menyedihkan lainnya. Sertu Ari diketahui sudah memiliki rencana bertunangan dengan kekasihnya. Kakak Sertu Ari, Adi Nugraha, menceritakan bahwa adiknya pernah ditugaskan di Aceh setelah diterima menjadi TNI pada 2016 lalu. Selama di Aceh, Ari selalu menyempatkan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah paling tidak 1 tahun sekali. Kemudian pada Desember 2020, Sertu Ari ditugaskan ke Papua. Lalu pada Desember 2021 nanti, Sertu Ari berencana akan kembali ke Aceh untuk bertunangan dengan sang kekasih. Adi menceritakan Sertu Ari sempat melakukan panggilan video dengan keluarga dan kekasihnya. Bahkan saat melakukan panggilan video dengan kekasihnya, Ari bahkan tak mau memutuskan sambungan teleponnya. Kini cerita tersebut hanya bisa dikenang oleh keluarga dan kekasih Sertu Ari. Adapun jenazah Sertu Ari dibawa dari Papua ke Surabaya, lalu dibawa ke Kendal melalui jalur darat. Jenazah Sertu Ari telah dimakamkan pada Senin 22 November 2021 siang di Kendal, Jawa Tengah. Prosesi pemakaman pun berlangsung haru dan dilaksanakan menurut tata upacara pemakaman militer. Saat itu ada firasat
ada sama sekali. Ketika telepon hanya ya rencana akan pulang atau gimana? Ya ketika telepon mau kembali ke suruh-suruh. Kembali suruh terus kemudian rencana akan pulang saja. Enggak, ya kembali lagi ke suruh-suruhnya kan ke Argas apa. Ya tugas di Papua sudah berapa? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahunnya kurang 1 bulan. Oh, berarti ketika dapat kabar ini ceritanya kenapa sih ada kontak senjata dengan kakak? Waktu itu yang saya dari anak saya, ya, dari anak saya yang pertama, ya katanya kena tembak gitu aja. Lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema di sirkuit Mandalika jelang dimulainya ajang balapan World Superbike Race 2 pada Minggu 21 November 2021 lalu. Seorang warga Kota Mataram bernama Adinia Mentari, 50 tahun, mengaku terharu dan bangga karena balapan kelas dunia itu bisa diselenggarakan di Lombok. Kebanggaannya semakin terasa saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Semua warga yang ada di tribun penonton pun serempak berdiri dan ikut menyanyikannya. Adinia mengaku sempat merinding dan menitikkan air mata saat mendengar lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua penonton yang datang ke sirkuit. Lagu tersebut diputar menjelang balapan World Superbike Race 2 di sirkuit Mandalika di Lombok pada Minggu 21 November 2021. Hal serupa pun juga dirasakan oleh warga setempat yang ikut menonton di tribun penonton. Di sisi lain, Ketua Asosiasi Hotel Mandalika, Samsul, mengomentari gelaran WSBK dan IATC sebagai awal kebangkitan ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Okupansi hotel dan homestay di sekitar Mandalika saat digelarnya IATC kini mencapai 75% dan saat WSBK ini meningkat menjadi 100%. Hal tersebut tentu berdampak baik untuk perekonomian di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Warga Lombok mengaku bangga dengan adanya sirkuit Mandalika dan pertandingan yang kini tengah digelar. Apalagi Indonesia juga direncanakan akan menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022 nanti. Jagat media sosial dibuat salut dengan aksi remaja 15 tahun yang membantu sejumlah pengendara melewati tanjakan di Sitinjau Lawik, Sumatera Barat. Remaja viral tersebut diketahui bernama Fareal Irawan, 15 tahun yang merupakan siswa di SMP Semen Padang. Fareal mengaku bisa menaklukkan tanjakan dengan kemiringan 45 derajat.
Saat dikonfirmasi, Fahrial membenarkan bahwa dirinya adalah sosok yang kerap terekam membantu pengendara melintas di tanjakan Sitinjau Lawik. Termasuk aksinya membantu truk roda 10 bermuatan 22 ton. Diakui Fahrial, ia memang sering bersama kawan-kawannya berada di sekitar tikungan Sitinjau Lawik. Ia pun selalu membantu pengendara yang mengalami kesulitan melewati tikungan dengan kemiringan 45 derajat itu. Kegiatan menolong pengendara itu sudah ia lakukan sejak beberapa bulan terakhir. Saat ditanya, Fahrial mengatakan bahwa ia memang sudah mengenal medan Sitinjau Lawik dan sudah belajar mengemudi truk dari kecil saat berusia 10 tahun. Ia belajar mengendarai truk lantaran sang ayah merupakan seorang sopir. Diakui Fahrial, tikungan Sitinjau Lawik memang sangat berbahaya. Hal ini karena tikungan tajam membentuk huruf U dan kemiringannya mencapai 45 derajat. Fahrial beranggapan kendaraan manapun bisa melintas asalkan kendaraan dari arah Solo ke Padang harus mengalah dengan berhenti jika ada truk besar yang datang dari arah Padang ke Solok. Fahrial sendiri menjelaskan bahwa butuh ketangkasan agar bisa menaklukkan Sitinjau Lawik. Kondisi mesin kendaraan yang prima dan bantuan dari pengatur jalan juga sangat mempengaruhi. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.